Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'id din. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa nas'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimil ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, afdalul makhluqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa ahsinu yarhamukumullah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat-nikmatnya yang sangat besar kepada kita, sehingga dengan karunia nikmat tersebutlah pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita dapat kembali bersama beriktikaf di masjid ini melaksanakan rangkaian salat fardu Jumat berjamaah. Karena itu marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, telah kita dengar dan saksikan di sana sini, bahkan di masjid ini pun merayak perayaan daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan karena kegembiraan, kesenangan dan kecintaan kita atas dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para kaum muslimin merayakan peringatan Maulid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang puasa hari Senin yang beliau laksanakan, beliau menjawab, "Zaka yaum wulidtu fihi." Hari itu aku dilahirkan. Karena itulah para ulama mengatakan hadza asahhu wa asarrahun nas fi masyru'iyyah al-ihtifal bi Maulidin Nabawi Syarif. Inilah nas atau dalil yang sahih tentang anjurannya mengerjakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang ada dalam perayaan tersebut yang kita saksikan. Di antaranya kita dapat memperbanyak salawat dengan dibacakan biografi akhlak budi pekerti beliau agar kita berusaha menjadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga menggembirakan saudara-saudara kita dengan jamuan atau lainnya yang mana kesemuanya itu merupakan amal perbuatan yang sangat dianjurkan. Adapun salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad dianjurkan di setiap keadaan,
terlebih-lebih di hari kelahiran Nabi Muhammad dan di hari Jumat seperti sekarang ini, sebagaimana disebutkan aktsirus salata alayya yaumal jum'ah, perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat. Di riwayat lain disebutkan man shalla alayya yaumal jum'ah 80 marrah wa fi ba'd riwayah 100 marrah ghufirat lahu khati'ahu 80 sanah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat 80 kali, di riwayat lain 100 kali, maka diampunkan dosa-dosanya selama 80 tahun. Di riwayat lain disebutkan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'ah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah bersalawat 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi alfan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah bersalawat padanya 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan zahamat mankibahu mankibi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, maka pundaknya dan pundakku sangat dekat di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita dapat memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu kemuliaan yang sangat besar bagi orang yang memperbanyak bersalawat, dan dengan menghadiri majlis maulid, di situ kita dapat memperbanyak salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral hadirin, di dalam biografi sejarah kelahiran Rasulullah yang dikumpulkan di dalam kitab rawi atau kitab maulid, kebanyakan diawali dengan salawat, diteruskan dengan ayat Al-Quran, kemudian diteruskan dengan kisah-kisah kejadian dari sebelum Rasulullah dilahirkan, tatkala dilahirkan, dan setelah dilahirkan sampai wafatnya, yang di dalamnya terkandung bagaimana akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, baik yang kecil ataupun yang dewasa. Bahkan disebutkan bagaimana perilaku beliau bersama orang-orang kafir yang senantiasa memusuhinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang agung. Karena itu, tatkala keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimanakah akhlak budi pekerti beliau, lalu dijawab khuluquhul Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Jadi segala kebaikan yang disebutkan di dalam Al-Quran itulah akhlak Rasulullah yang harus kita ikuti sebagai bekal hidup kita agar kita selamat. Jika kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahimin. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikanlah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ayat tersebut ada 5 poin yang sangat penting. Yang pertama, jika kita cinta kepada Allah, maka yang kedua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fattabi'uni, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita sudah berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita, yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Dan yang keempat, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang terakhir, ditutup ayat tersebut dengan wallahu ghafurur rahim, yaitu jika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berlumuran dosa dan berusaha untuk bertaubat atas segala kesalahan-kesalahan kita,
maka engkau akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencintai kita jika kita tidak berusaha mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga meninggalkan apa-apa yang dilarang dan dibenci oleh Rasulullah. Salah satu contoh dalam pergaulan sehari-hari bagaimana sikap Rasulullah. Apakah pernah Rasulullah berbicara dengan pembicaraan yang benar, mencaci maki orang lain yang tidak tahu kebenaran berita tersebut? Itu semua tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi disebutkan di dalam sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bighammazin wala ayyab, tidak pernah memfitnah ataupun mencela orang lain. Wa idza takallama an-nas fa ka'annama yanju min kalamihi ahlas samar, apabila berbicara dengan manusia seolah-olah keluar dari pembicaraannya ahlas samar, buah yang sangat manis. Wa ka'annama wa idza tabassama an misli habbil ghamam, wa idza takallama fa ka'annama durra yasqutu min dzalikal kalam, wa idza tahaddatsa fa ka'annamal miska yakhruju min fihi. Dan apabila tersenyum bagaikan gumpalan awan yang sangat indah, apabila menerangkan sesuatu maka seolah-olah keluar dari pembicaraan mutiara yang indah. Apabila menceritakan sesuatu maka keluar dari mulutnya aroma yang sangat wangi. Itulah ma'asyiral hadirin, dari sebagian singkat kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam sejarah biografi beliau di dalam kitab Rawi. Adapun diceritakan pula bagaimana marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan wa idza duyya haqqullahi lam yagum ahadun li ghadabih, dan apabila hak-hak Allah Subhanahu wa taala direndahkan atau dihinakan, maka tidak ada seorang pun yang paling marah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, termasuk mengikuti Rasulullah adalah mengikuti tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam sabdanya, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Yang mana kita semua tidak pernah melihat salatnya Rasulullah, akan tetapi cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercantum dalam kitab-kitab fikih yang diambil dari berbagai macam riwayat hadis. Jika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah kitab tersebut agar bisa diterapkan dalam salat kita. Karena disebutkan orang kelak yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti adalah aktsaruhum ittiba'an, orang yang paling banyak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamun man la yakhfa alaihi al-khafiyah. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون سيماهم من أثر السجود ذلك مثله في التوراة في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه
يعجب الذراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبد ورسول سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرار ما اتصلت عين بنظر يومنا هذا إلى يوم المحشر. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر له أما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا ما يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحاب خير أهل الدارين. ورضي الله تبارك وتعالى عن خلفاء الراشدين الأئمة المهتدين ساداتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجهم الطاهرين أمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين وعلينا معهم وفيهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين خصوصا إخواننا في فلسطين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح من في صلاح المسلمين ودمر وأهلك من في هلاك صلاح المسلمين. اللهم ادفع الفتن والمحن وجميع البلايا عنهم يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم أقيموا الصلاة.